Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 50. Namun yang mengejutkan kemudian adalah sikap Julid Heng. Agaknya Kanjeng Sultan sangat menghargai pula perjuangan anak muda ini. Ia dengan sengaja telah menempatkan dirinya dalam tugas yang sangat berat itu. Meskipun bagi Julid Heng apa yang terjadi di sepasang bukit mati itu semula tidak terlalu jelas, tetapi tangkapan naluriahnya telah memberikan beberapa gambaran tentang daerah itu. Karena itu, maka terhadap anak muda ini Kanjeng Sultan telah mengalangi pertanyaannya, "Candra Sangkaya, aku tidak tahu apa yang sebaiknya aku berikan kepadamu. Karena itu, katakanlah, barangkali kau memerlukan sesuatu selain gelar pangeran dan sebuah istana yang memadai." Nampaknya Julid Heng memang tidak terlalu berminat lagi untuk berbuat apapun juga bagi hari depannya. Perasaannya sedang dikaburkan oleh gejolak jiwanya sebagai seorang anak muda yang kecewa. Bagaimanapun juga Julid Heng adalah manusia biasa sebagaimana manusia yang lain, dalam hubungannya dengan sentuhan yang paling halus pada perasaannya. Julid Heng sebenarnya lah telah merasa kehilangan. Namun dalam pada itu, ternyata ia mempunyai sikap tersendiri menanggapi masa depannya yang buram itu dengan penalaran yang mapan. Katanya, "Tuanku, alangkah besarnya kemurahan Tuanku atas hamba dan almarhum ayahanda hamba. Namun bukan karena hamba menolak gelar kehormatan dan istana seorang pangeran, tetapi barangkali ada yang lebih penting bagi hamba daripada gelar kehormatan dan istana itu, namun apabila Tuanku memperkenankan hamba mengajukan pilihan." "Kau berhak untuk mengajukan permohonan," jawab Kanjeng Sultan. "Apabila permohonanmu itu tidak bertentangan dengan kepentingan kerajaan, maka aku tentu akan mengabulkannya." "Tuanku," jawab Julid Heng, "jika Tuanku berkenan, hamba memang ingin mengajukan satu permohonan yang akan sangat berharga bagi hamba." Sejenak suasana menjadi hening. Seolah-olah semua mata tertuju kepada Julid Heng yang masih akan mengajukan satu permohonan. Kiai Kanti menjadi berdebar-debar. Ia mengerti perasaan Julid Heng terhadap anak gadisnya, sementara ia pun mengerti bahwa hubungan Swasti dengan Darwerdi menjadi semakin mendalam menusuk sampai ke pusat jantung. Bahkan Swasti sendiri merasa sesuatu yang aneh tergetar di hatinya. Sebagai seorang gadis dewasa, ia merasakan sikap Julid Heng terhadap dirinya. Sikap seorang laki-laki muda. Tetapi Swasti tidak pernah merasa tertarik kepada anak muda yang bergelar Candra Sangkaya itu. Dalam pada itu, hati di dada beberapa orang pun menjadi semakin tegang ketika Sultan kemudian berkata, "Katakanlah. Jangan ragu-ragu." Julid Heng menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia bergeser setapak maju. Kemudian dengan gelisah ia berkata, "Ampun Tuanku, semoga permohonan hamba ini dapat dianggap wajar." Beberapa orang telah menahan nafas. Kiai Kanti mendengarkan setiap kata yang diucapkan Julid Heng dengan jantung yang berdebaran. Tanpa disadari Kiai Kanti memandang Pangeran Senawasesa yang tunduk itu sekilas. "Apakah permohonan anak muda itu ada hubungannya dengan Swasti?" bertanya Kiai Kanti di dalam hatinya. Dalam suasana yang hening tegang itu Julid Heng meneruskan kata-katanya, "Tuanku. Sebenarnya lah bahwa hamba memang mempunyai satu keinginan. Sudah sekian lama hamba berada di antara anak-anak muda Lumban yang tinggal di daerah yang disebut daerah sepasang bukit mati, daerah yang ditandai dengan sepasang bukit, meskipun dalam keadaan yang justru berlawanan. Satu dari kedua bukit itu gundul dan tandus berbatu padas. Yang lain subur, hijau dan mengandung air di perutnya, yang kini telah mulai dihuni, meskipun sebelumnya disebut daerah yang paling gawat. Jalma mara jalma mati, sato mara sato mati." Julid Heng berhenti sejenak. Sementara Kiai Kanti menarik nafas yang tertahan. Seolah-olah dadanya menjadi sesak tanpa sebab. "Adapun permohonan hamba Tuanku," berkata Julid Heng lebih lanjut sementara orang-orang yang mendengarkan menjadi semakin tegang, "berhubungan langsung dengan kehidupan hamba di Lumban. Selama ini Lumban adalah daerah yang kering, miskin dan tidak mampu mengembangkan dirinya. Karena itu, perkenankanlah hamba memohon agar daerah Lumban itu akan dapat menjadi daerah yang subur. Di samping kemungkinan untuk membangun sebuah padepokan kecil yang pantas bagi Kiai Kanti. Sebenarnya lah bahwa pada dasarnya, kemungkinan itu ada. Tetapi kami orang-orang Lumban terlalu miskin untuk berbuat sesuatu. Air di atas bukit itu baru sebagian kecil mampu kami kuasai. Sedangkan kami ingin pula memberikan penghormatan dan terima kasih kepada orang yang menemukannya." "Kiai Kanti,
Sesaat wajah Kiai Kanti menegang. Namun kemudian kepalanya telah tertunduk dalam-dalam. Beberapa orang menarik nafas dalam-dalam. Justru terasa sesuatu yang menyentuh perasaan mereka. Jlit Heng tidak minta yang mereka cemaskan. Tetapi ia tidak melupakan kampung halamannya, meskipun sebenarnya lah ia seorang pendatang. Swasti seolah-olah justru terpukau oleh kata-kata Jlit Heng itu. Memang ada terasa tersinggung perasaannya. Sebagai seorang gadis ia merasa Jlit Heng tidak memperhatikannya. Anak muda itu ternyata lebih memperhatikan Lumban dari dirinya. Kenapa Jlit Heng tidak memohon kepada Kanjeng Sultan agar dirinya meninggalkan Darwerdi dan menerima Jlit Heng itu dalam hidupnya? Meskipun kemudian ia akan menolak, tetapi dengan demikian ternyata bahwa Jlit Heng benar-benar telah menaruh hati kepadanya. Namun sesaat kemudian, Swasti berhasil menyingkirkan ketamakan di dalam hatinya itu. Ia justru merasa sangat hormat kepada anak muda yang bernama Jlit Heng itu. Ia menghargai sikapnya, meskipun ia tahu bahwa hati anak muda itu tentu terasa pahit. Swasti menundukkan kepalanya. Terasa matanya menjadi panas. Dalam waktu yang singkat itu, ia sempat melihat Jlit Heng dalam keseluruhan, sejak ia bertemu dan sejak ia mengenal anak muda itu. Jlit Heng memang terlalu kasar dalam wujud lahiriahnya. Tetapi ia mempunyai cita-cita, jauh lebih besar dari cita-cita Darwerdi. Aku sangat menghargainya, berkata Swasti di dalam hatinya. Tetapi ia benar-benar tidak tertarik kepada anak muda yang bernama Jlit Heng itu pada saat-saat ia masih berada di atas bukit berhutan, katanya kepada diri sendiri, pada waktu itu, aku sama sekali tidak melihat sesuatu apapun yang baik pada dirinya. Sombong, kasar dan yang menyakitkan hati, ia sudah mencurigai kami. Dalam keheningan itu, Sultan memandang Jlit Heng sambil tersenyum. Dengan suara yang sareh bernada dalam, Sultan berkata, kau benar-benar seorang anak muda yang mengerti akan tanggung jawab sebagai anak muda. Permohonanmu pantas mendapat perhatian. Bahkan juga sebuah padepokan kecil bagi Kiai Kanti. Pada kesempatan ini aku menyatakan kesediaanku untuk membantu membangun kabuyutan Lumban, menguasai air di atas bukit dan membantu membuat sebuah padepokan kecil. Jlit Heng menundukkan kepalanya sambil menyembah. Dengan suara sendat ia berkata, ampun tuanku. Kurnia tuanku tidak ada taranya. Bukan saja bagi hamba, tetapi juga bagi Lumban. Adapun tentang hamba, maka hamba mohon maaf bahwa hamba akan tetap tinggal di Lumban. Hamba sudah terlanjur merasa satu dengan rakyat Lumban. Bukan maksud hamba memperbandingkan kemurahan tuanku dengan keinginan hamba. Tidak. Aku akan dapat memberikan keduanya. Sebuah istana Kapangranan atas dasar gelar kehormatan yang akan aku berikan kepadamu, bukan saja karena jasamu, tetapi juga satu kehormatan bagi Pangeran Surya Sangkaya yang bergelar Pangeran Kuda Surya Anggana. Sekaligus yang kau inginkan, perbaikan tata kehidupan di Lumban, jawab Kanjeng Sultan. Ampun tuanku. Hamba mengucap beribu terima kasih. Tetapi hamba mempunyai seorang biung yang sudah tua. Biung tentu tidak akan mau meninggalkan Lumban. Karena itu, biarlah hamba menungguinya di hari-hari tuanya. Sembah Jlit Heng, kau masih mempunyai seorang ibu, bertanya Sultan. Bukan ibu kandung hamba. Tetapi tiada bedanya bagi hamba, karena kasihnya pun tidak bedanya dengan kasih seorang ibu kandung, jawab Jlit Heng. Kanjeng Sultan di Demak memandangi Jlit Heng sejenak. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, aku kabulkan permohonanmu. Meskipun aku akan tetap menyediakan apa yang sudah aku janjikan di kota raja, Jlit Heng yang tunduk itu pun menyembah, katanya, demikian besar kurnia itu, sehingga hamba tidak tahu bagaimana hamba harus mengucapkan terima kasih. Sultan hanya tersenyum saja. Ia senang melihat sikap Jlit Heng. Apalagi permohonannya bagi kemajuan tata kehidupan di Lumban. Jarang sekali terjadi bahwa seorang anak muda seusia Jlit Heng itu yang ternyata lebih mementingkan perkembangan sebuah lingkungan yang miskin daripada kepentingan dirinya sendiri. Jlit Heng menjadi semakin tunduk ketika ia mendengar Sultan itu memujinya, karena Jlit Heng sendiri menyadari bahwa sikapnya itu bukannya satu sikap yang murni. Aku telah melakukan satu sikap kepahlawanan yang semu, berkata Jlit Heng kepada diri sendiri, aku tidak tahu, apakah aku akan dapat berbuat seperti sekarang ini. Jika Swasti tidak lebih dekat dengan Darwerdi daripadaku. Tetapi agaknya hal inilah yang terbaik dapat aku lakukan sekarang ini.
Aku wajib mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa aku telah mendapat jalan yang baik untuk meredakan gejolak di dalam dadaku. Dalam pada itu, ternyata kemurahan Kangjeng Sultan di Demak itu telah melimpahkan kepada mereka semua yang telah ikut serta membantu kembalinya pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya itu kepada yang berhak. Demak, yang memikul beban untuk meneruskan kejayaan Majapahit. Apalagi apabila penghargaan yang diberikan itu bukan saja berarti kepada seseorang, tetapi berarti bagi satu lingkungan dan akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masa mendatang. Penghargaan atau bukan penghargaan, hal itu merupakan kewajiban bagi Demak karena itu. Mudah-mudahan semuanya akan mempunyai nilai yang berarti bagi kehidupan rakyat di Demak, berkata Kangjeng Sultan. Dengan demikian maka aku akan segera memerintahkan untuk melaksanakannya. Padepokan, pengendalian air dan perbaikan serta pemeliharaan lingkungan. Kemurahan Kangjeng Sultan itu merupakan harapan-harapan bagi masa depan, terutama bagi Jelit Heng. Dengan demikian, maka Lumban akan benar-benar dapat menjadi hijau. Dan dengan demikian pula, tidak akan mudah timbul perasaan iri dan dengki karena mereka akan melihat seluruh Lumban menjadi subur. Lumban Kulon dan Lumban Wetan tanpa kecuali. Harapan itu agaknya dapat sekedar mengurangi perasaan kecewanya, sehingga ia akan dapat menemukan gairah untuk tetap berjuang bagi masa depannya yang masih panjang. Demikianlah, maka setelah Kangjeng Sultan di Demak menjanjikan untuk memberikan penghargaan yang bermanfaat bagi mereka yang telah membantu mengembalikan pusaka dan harta benda itu, maka mereka pun kemudian telah bersiap-siap memenuhi undangan Pangeran Senawasesa untuk berkunjung ke rumahnya. Bukan saja sebagai pernyataan terima kasih, tetapi kehadiran tamu yang banyak itu akan memberikan pengaruh kepada putrinya untuk bersikap lebih lunak menghadapi kehadiran Endang Srini. Sudah menjadi pendapat umum bahwa Ibu Tiri merupakan gambaran dari satu kehidupan yang suram. Ibu adalah perlambang dari derita dan kepahitan. Namun Pangeran Senawasesa yakin bahwa putrinya tidak akan mengalami perlakuan yang kurang baik dari Ibu Tirinya, karena Pangeran Senawasesa mengerti sepenuhnya watak dan sifat Endang Srini. Tidak semua Ibu Tiri harus ditakuti, berkata Pangeran Senawasesa di dalam hatinya. Justru karena kegelisahannya menghadapi keadaan itu. Sesuatu yang tentu tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh putrinya yang remaja itu. Dalam pada itu, selagi para tamu Pangeran Senawasesa bersiap untuk pergi ke Istana Kapangranan, maka di sebuah Istana Kapangranan yang lain, seorang pangeran sedang berbincang dengan seorang yang sudah menjelang hari tuanya. Namun pada wujud tubuhnya, sikap dan tingkah lakunya, masih membayangkan keteguhan badan dan batinnya. Di sebelah mereka telah duduk pula seorang anak muda yang bertubuh kekar, berdada bidang dan berwajah keras. Seorang anak muda yang memiliki ketajaman penglihatan bukan saja secara lahiriah tetapi juga ketajaman penderaitannya. Pangeran Gajah Nata, berkata orang yang sudah menjelang usia tuanya, kita harus berusaha sebaik-baiknya. Angger Bramadaru merupakan harapan yang paling baik bagi pemenuhan keinginan pangeran. Bukankah segala sesuatunya tentu akan pangeran arahkan bagi kebahagiaan Angger Bramadaru pula di kemudian hari? Pangeran Gajah Nata mengangguk-angguk. Katanya, Ki Ajar Wurahasniti. Aku mengerti rencana itu. Tetapi apakah Ki Ajar yakin bahwa yang dicari itu masih ada pada Adimas Senawasesa? Dan apakah Adimas Senawasesa tidak akan menyerahkannya kepada Adimas Sultan? Ki Ajar Wurahasniti tersenyum. Katanya, agaknya Pangeran Senawasesa tidak akan menyerahkannya kepada siapapun juga. Tetapi apakah tidak akan sampai ke telinga Adimas Sultan, bahwa Pangeran Senawasesa adalah seseorang yang mengetahui tentang pusaka dan harta benda yang sedang diperebutkan itu? Jawab Pangeran Gajah Nata, apalagi setelah Adimas Senawasesa diculik orang. Ketika ia diketemukan dan dibebaskan oleh para prajurit Demak, maka tentu akan timbul satu perkembangan sikap pada Adimas Senawasesa seandainya sebelumnya ia sengaja menyembunyikan pusaka dan harta benda itu. Ki Ajar masih tersenyum, aku mempunyai perhitungan, bahwa ia tidak akan melepaskan harta benda dan pasika yang tidak ternilai harganya itu. Ia tentu dapat ingkar dan mempunyai 1000 macam alasan jika Kangjeng Sultan menanyakan tentang pusaka dan harta benda yang didengarnya ada pada Pangeran Senawasesa itu. Tetapi Adimas Sultan dapat mengambil 1000 macam sikap, berkata Pangeran Gajah Nata. Memang Pangeran. Lambat laun, Pangeran Senawasesa memang akan dapat dipaksa untuk mengaku jika Kangjeng Sultan mendapatkan bukti atau saksi.
Jika tidak, maka apakah alasan Sultan untuk memaksanya mengaku? Jika sebenarnya Pangeran Senawasesa tidak mengetahui sama sekali tentang pusaka dan harta benda itu, apakah perbuatan Kangjeng Sultan bukan satu perbuatan yang sewenang-wenang? Sahut Ki Ajar Rahasniti. Pangeran Gajah Nata mengangguk-angguk. Untuk menuduh Pangeran Senawasesa tentu diperlukan saksi atau bukti. Kanjeng Sultan tidak akan dapat begitu saja memaksa seseorang untuk mengaku tentang apapun juga hanya berdasarkan desas-desus. Namun dalam pada itu Pangeran Gajah Nata itu pun bertanya, Ki Ajar, apakah kau benar-benar yakin bahwa Adimas Pangeran Senawasesa mengetahui tentang pusaka dan harta benda itu? Aku yakin Pangeran. Tetapi sekali lagi, tidak ada bukti dan saksi. Tetapi setiap aku mencoba melihat lewat cara yang bermacam-macam, maka aku memang melihat pusaka dan harta benda itu ada pada Pangeran Senawasesa. Baiklah Ki Ajar, berkata Pangeran Gajah Nata, katakan bahwa pusaka itu ada pada Adimas Senawasesa, dan Adimas Senawasesa tidak akan menyerahkan pusaka dan harta benda itu kepada Kanjeng Sultan. Lalu, kita serahkan segalanya kepada anak Mas Bramadaru, jawab Ki Ajar sambil tertawa. Ketika ia berpaling kepada anak muda yang duduk di sebelahnya, anak muda itu menundukkan kepalanya. Angger, berkata Ki Ajar Rahasniti, bukankah Angger berhubungan semakin rapat dengan putri Pangeran Senawasesa itu? Bramadaru beringsut setapak. Tetapi ia tidak segera menjawab. Bahkan Ki Ajar Rahasniti lah yang berkat selanjutnya, Pangeran, anak Mas Bramadaru sering mengunjungi putri yang kesepian itu. Aku mengerti maksud Ki Ajar. Ki Ajar berharap Bramadaru dapat menjadi semakin dekat dengan gadis itu, sahut Pangeran Gajah Nata, ya Pangeran. Dan nampaknya kedatangan Angger Bramadaru dalam saat-saat yang menguntungkan itu telah berhasil mengikat hati putri itu, berkata Ki Ajar Rahasniti. Guru, anak muda itu memotong, aku belum dapat mengatakan demikian. Aku memang sering berkunjung ke rumah itu sejak guru menyarankannya. Aku pun telah berhubungan dengan gadis itu. Ia terlalu ramah dan baik. Tetapi aku belum dapat membedakan, apakah ia menganggap aku sebagai seorang anak muda dalam hubungannya dengan seorang gadis, atau sekedar merasa bahwa aku adalah saudara tua yang wajib dihormatinya. Ya Ki Ajar, anakku adalah saudara sepupunya. Mungkin gadis itu menerimanya sebagai saudaranya. Karena itu ia bersikap ramah dan baik, sambung Pangeran Gajah Nata. Ah, Ki Ajar itu tersenyum, gadis itu adalah gadis yang semula adalah gadis pingitan. Ia tidak terlalu banyak berhubungan dengan laki-laki yang manapun juga, kecuali para pengawal. Karena itu, maka kehadirannya akan mendapat perhatian yang sangat besar. Apalagi pada saat-saat gadis itu kesepian. Pada saat Pangeran Senawasesa tidak ada di istananya. Tetapi sekarang Adimas Senawasesa telah berada di Istana Demak. Bahkan mungkin saat-saat ini Adimas Pangeran telah kembali ke istananya, berkata Pangeran Gajah Nata. Itu bukan persoalan lagi, jawab Ki Ajar, hubungan batin itu sudah terjalin. Angger Bramadaru harus masih selalu datang berkunjung. Mungkin sikap gadis itu agak lain, justru karena ayahandanya sudah ada. Tetapi aku percaya bahwa pada saatnya gadis itu akan dapat diikat hatinya oleh Angger Bramadaru. Jika hal itu terjadi, maka Angger Bramadaru kelak benar-benar dapat menjadi satu-satunya pewaris dari pusaka dan harta benda itu. Bahkan mungkin Angger Bramadaru akan dapat mengetahui dengan segera di mana pusaka dan harta benda itu tersimpan. Jika demikian maka terserah kepada Pangeran dan Angger Bramadaru, apakah Angger benar-benar ingin memperistri gadis itu atau tidak. Pangeran Gajah Nata mengangguk-angguk. Ia mengerti sepenuhnya rencana Ki Ajar Rahasniti, guru dari anak laki-lakinya yang sangat diharapkan akan dapat menjadi seorang laki-laki yang mumpuni. Apalagi Bramadaru adalah satu-satunya anak laki-laki Pangeran Gajah Nata. Saudara-saudaranya yang lain adalah perempuan semuanya. Sebenarnya lah yang diharapkan oleh Pangeran Gajah Nata dan Bramadaru bukannya putri Pangeran Senawasesa itu sendiri. Tetapi kemungkinan yang paling dekat untuk mendapatkan harta benda dan pusaka itu adalah dengan cara yang demikian, cara yang disusun oleh Ki Ajar Rahasniti. Bramadaru sendiri semula memang tidak menaruh perhatian terhadap saudara sepupunya itu. Tetapi karena ia selalu datang atas nasihat gurunya, maka lambat laun, anak muda itu menganggap bahwa saudara sepupunya itu memang seorang gadis yang cantik.
Tetapi lebih daripada itu, maka gadis itu merupakan satu-satunya anak Pangeran Senawasesa yang akan mewarisi semua kekayaan ayahnya, termasuk yang masih tersembunyi. Angger Bramadaru akan mendapatkan kedua-duanya. Seorang puteri dan pusaka serta harta benda itu, berkata Ki Ajar Wurahasniti kemudian, jika kelak Angger Bramadaru ingin mempunyai istri yang lain lagi, maka itu bukan satu soal yang sulit apabila segalanya memang sudah dikuasai. Bukankah tidak aneh jika seseorang memiliki lebih dari seorang istri? Pangeran Gajah Nata mengangguk-angguk. Ia mengerti jalan pikiran dan keinginan Ki Ajar Wurahasniti. Dan agaknya Pangeran Gajah Nata itu pun sama sekali tidak berkeberatan jika anaknya berbuat demikian. Bahkan Pangeran Gajah Nata pun telah memikirkan akibat yang dapat terjadi kemudian. Pangeran, berkata Ki Ajar, dalam hubungan ini, seandainya kelak terjadi perselisihan antara pangeran dengan Pangeran Senawasesa karena soal warisan itu dan penggunaannya, maka pangeran tidak usah cemas. Angger Bramadaru telah memiliki segala macam ilmu yang akan dapat melindungi dirinya. Perselisihan yang demikian tentu akan dianggap sebagai perselisihan keluarga, sehingga tidak akan banyak pihak yang mencampurinya. Bahkan seandainya ada juga orang yang terlibat, maka pangeran sendiri dan sudah barang tentu, aku, gurunya akan terlibat pula ke dalamnya. Tetapi tidak mustahil bahwa warisan itu baru akan diberikan setelah Pangeran Senawasesa mendekati hari akhirnya, berkata Pangeran Gajah Nata. Memang mungkin pangeran, tetapi rahasianya tentu sudah diungkapkan sebelumnya, jawab Ki Ajar Wurahasniti, jika tidak demikian maka akan dapat terjadi, bahwa Pangeran Senawasesa tidak akan mempunyai kesempatan untuk mewariskan pusaka dan harta benda itu jika maut memanggilnya tiba-tiba. Pangeran Gajah Nata mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Ajar Wurahasniti berkata selanjutnya, dalam pada itu, jika rahasia itu sudah terungkap dan Pangeran Senawasesa masih saja berumur panjang, maka dapat diusahakan memperpendek umur pangeran itu dengan banyak cara. Pangeran Gajah Nata tidak menjawab. Tetapi di dalam angan-angannya tengah bermain rencana yang disebut oleh Ki Ajar Wurahasniti. Nampaknya usaha itu memang akan dapat berhasil jika Bramadaru berhasil. Karena itu, maka Pangeran Gajah Nata pun bertanya kepada anaknya, Bramadaru, sebagian besar dari rencana ini tergantung kepadamu. Kau memiliki modal yang dapat kau pergunakan untuk memikat hati gadis itu. Apakah kau tahu nama gadis itu? Tentu ayahanda, jawab Bramadaru, tetapi yang aku kenal hanyalah nama panggilannya. Raden Ajeng Ceplik. Ceplik, ulang Pangeran Gajah Nata. Nama panggilan. Aku tidak pernah bertanya namanya yang sesungguhnya. Sejak kanak-kanak aku memanggilnya di Ajeng Ceplik. Kemudian untuk beberapa tahun kami jarang sekali bertemu. Ketika kesempatan untuk berkunjung ke rumahnya terbuka, pada saat Pamanda Pangeran Senawasesa tidak ada, aku masih saja memanggilnya di Ajeng Ceplik. Dan gadis itu pun tidak menolaknya, jawab Bramadaru. Justru satu panggilan yang akrab, potong Ki Ajar Wurahasniti. Bramadaru tidak menjawab. Tetapi kepalanya justru telah menunduk. Memang ada semacam benturan yang terjadi di hati Bramadaru. Ia memang menganggap bahwa putri Pangeran Senawasesa itu adalah seorang putri yang cantik. Tetapi ia masih belum dapat menilai perasaannya yang paling dalam terhadap gadis itu. Meskipun demikian, maka ia harus mulai berusaha mengikat hati gadis itu untuk satu kepentingan yang lain. Pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya, yang menurut gurunya, tidak akan pernah diserahkan kepada Kanjeng Sultan di Demak. Hanya orang gila sajalah yang akan melepaskan pusaka dan harta benda yang sekian banyaknya, berkata gurunya ketika ia mulai menyusun rencananya dengan penuh kepercayaan bahwa Pangeran Senawasesa pasti akan dapat dibebaskan dari tangan penculik-penculiknya oleh prajurit Demak. Sementara itu Sultan Demak tidak akan mendapat bukti atau saksi yang dapat menjadi alasan untuk memaksa Pangeran Senawasesa mengatakan sesuatu tentang pusaka dan harta benda itu. Jika pangeran itu puguh sikapnya dan menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang pusaka dan harta benda itu, maka ia tentu akan luput dari segala tuntutan. Atas dasar pikiran itulah, maka segala rencana telah disusun. Bahkan Ki Ajar itu pun berkata pula, jika kemudian ada yang mengatakan bahwa pusaka dan harta benda itu sudah kembali ke Demak, maka berita itu tentu satu ceritera yang disebarluaskan oleh Pangeran Senawasesa sendiri untuk menghindari usaha-usaha untuk merebutnya. Demikianlah,
maka Pangeran Gajah Nata meletakkan harapannya kepada Bramadaru. Karena menurut Pangeran Gajah Nata, segalanya itu sebenarnya untuk kepentingan Bramadaru sendiri di kemudian hari. Segalanya terserah kepada usahamu Bramadaru. Aku percaya bahwa kau akan dapat melakukannya dengan baik bagi hari depanmu sendiri. Jika kau mengalami kesulitan-kesulitan, maka biarlah gurumu memberikan petunjuk-petunjuk bagimu. Bahkan jika terpaksa kau menghadapi hambatan yang harus dipecahkan dengan kekerasan, maka kau akan dapat mengatakannya kepada gurumu dan kepadaku, pesan Pangeran Gajah Nata kemudian. Bramadaru tidak dapat ingkar. Pusaka dan harta benda itu memang sangat menarik. Apalagi apabila ia berhasil mengarahkan perasaannya sendiri untuk tertarik kepada gadis yang dikenal nama panggilannya Raden Ajeng Ceplik itu. Dalam pada itu, Pangeran Senawasesa dan tamu-tamunya telah berada di Istana Kapangranan. Putri Pangeran Senawasesa yang melihat ayahandanya benar-benar datang sebagaimana sudah didengarnya bahwa ayahandanya berada di Istana Demak, tidak dapat menahan tangisnya. Sambil memeluk ayahandanya, maka air matanya mengalir tanpa dapat ditahankannya lagi betapapun ia berusaha, karena bersama ayahandanya telah datang pula beberapa orang menyertainya. Sudahlah Nger, suara ayahandanya bernada dalam marilah. Hari ini kita mendapatkan beberapa orang tamu. Mereka adalah kawan-kawan ayahanda yang telah ikut serta menyelamatkan ayahanda. Putri itu mengusap matanya. Tetapi isak tangisnya masih saja tertahan-tahan di kerongkongan. Kita akan menerima tamu-tamu kita dengan baik. Kau harus menyediakan tempat untuk beristirahat di gandok serta menyediakan jamuan bagi mereka. Ayahanda telah minta agar tamu-tamu kita itu bermalam barang 2-3 hari di rumah ini. Putri itu mengangguk-angguk. Dilepaskannya ayahandanya. Dengan tidak sengaja putri itu menebarkan pandangan matanya, menatap tamu ayahandanya seorang demi seorang. Ketika terpandang olehnya Rahu dan Jelit Heng, maka hati putri itu menjadi berdebar-debar. Ia merasa pernah melihat wajah-wajah itu. Juga wajah Semi yang ikut pula bersama ayahandanya. Tetapi ayahandanya telah mengetahui peristiwa yang terjadi di rumahnya sepeninggalnya. Ia pernah mendengar hal itu diceritakan kepadanya. Karena itu, ketika ia melihat sikap dan pandangan mata putrinya, maka katanya, kau tentu pernah mengenal mereka. Mereka adalah orang-orang yang pernah datang ke rumah kita. Wajah putri itu menjadi tegang. Namun ayahandanya melanjutkan. Mereka adalah orang-orang yang telah ikut mengambilku dari rumah ini. Tetapi mereka pula yang ikut menolong aku. Bahkan bukankah ada di antara mereka yang telah menyelamatkanmu dari tangan-tangan orang yang gila itu? Putri itu menarik nafas dalam-dalam. Ia teringat semuanya. Namun dengan demikian, terasa seluruh kulitnya meremang. Jika saat itu benar-benar jatuh ke tangan orang-orang Sanggar Gading yang gila itu, maka nasibnya akan lebih buruk dari ayahandanya. Demikianlah. Maka Raden Ajeng Ceplik itu pun kemudian telah mengatur segala sesuatunya untuk menerima tamu-tamu ayahandanya. Para pelayan pun ikut menjadi sibuk pula. Ada yang membersihkan gandok istana itu dan ada pula yang sibuk di dapur untuk menyiapkan jamuan. Ternyata bahwa kehadiran Pangeran Senawasesa rasa-rasanya telah membuat istana itu terbangun kembali. Meskipun para abdi dengan setia menunggui istana itu serta putri Pangeran Senawasesa yang tidak mau meninggalkan istana untuk tinggal di tempat keluarga dan saudara-saudara ayahandanya, serta para pengawal yang patuh menjalankan kewajiban mereka meskipun Pangeran Senawasesa tidak ada. Di istana, rasa-rasanya istana itu bagaikan tertidur. Untunglah bahwa saudara-saudara Pangeran Senawasesa memperhatikan keadaan istana itu, sehingga 1-2 di antara mereka sering datang berkunjung ke rumah itu untuk menengok Raden Ajeng Ceplik. Namun pada hari itu, Kapangranan itu menjadi ramai. Suasana yang gembira telah meliputi seisi istana. Putri Pangeran Senawasesa itu pun nampak gembira sekali. Kerinduannya kepada ayahnya hampar tidak tertanggungkan. Dan kini, tiba-tiba ayahandanya telah kembali dengan selamat. Tetapi di antara para tamu, Endang Srini merasa jantungnya berdenyut semakin cepat. Ia merasa kecil untuk berada di antara keluarga istana itu. Apalagi setelah ia melihat wajah putri Pangeran Senawasesa yang cantik tetapi murung. Gadis itu sudah tidak beribu lagi. Kemudian untuk beberapa lamanya, ayahandanya telah direnggut oleh tangan-tangan yang kasar. Ia telah menemukan ayahandanya kembali, berkata Endang Srini di dalam hatinya, apakah aku akan merampasnya sekali lagi?
Apakah kehadiranku di sini tidak akan merusakkan hati gadis yang cantik dan murung itu? Pertanyaan itu tidak dapat dijawabnya sendiri. Tetapi Endang Srini tidak dapat menanyakan hal itu kepada Darwerdi. Jika ia berbuat demikian, Darwerdilah yang akan dapat tersinggung pula karenanya. Untuk beberapa saat, Ibu Darwerdi itu pun masih saja menahan hatinya. Ia sama sekali tidak mengatakannya kepada siapapun juga. Sementara itu, kegembiraan benar-benar telah menyelimuti istana itu. Bukan saja putri Pangeran Senawasesa, tetapi Pangeran Senawasesa itu sendiri merasa dirinya terlalu bergembira. Ia telah berada di lingkungan keluarganya. Bukan saja Raden Ajeng Ceplik yang akan memanggilnya ayahanda, tetapi seorang anak laki-laki telah menyertainya pula. Meskipun ada semacam keraguan-raguan untuk menyampaikan hal itu kepada putrinya. Selain kegembiraan itu, maka Pangeran Senawasesa pun merasa dirinya akan menemukan hidup yang tenang dalam lingkungan keluarganya, justru karena ia sudah berterus terang tentang harta benda dan pusaka yang telah menjadi sasaran perburuan yang tidak henti-hentinya kepada Kangjeng Sultan. Apalagi setelah ia menerima pernyataan dari Kangjeng Sultan, bahwa kesalahan itu telah dimaafkan. Namun dalam pada itu, ketika kemudian malam turun dan suasana Kapangeranan itu menjadi hening, maka mulailah Pangeran Senawasesa merenungi dirinya sendiri. Ia masih saja diliputi oleh keraguan-raguan untuk mengatakan kepada anak gadisnya, bahwa di antara para tamunya itu terdapat dua orang yang mempunyai kedudukan yang berbeda dari tamu-tamunya yang lain. Keduanya adalah Endang Srini dan anak laki-lakinya. Dalam kebimbangan itu, hampir di luar sadarnya, Pangeran Senawasesa telah berada di pendapa justru pada saat orang-orang lain tertidur nyenyak. Bukan saja karena kelelahan, tetapi karena mereka merasa tidak lagi dibelit oleh persoalan yang dapat membuat mereka menjadi gelisah. Tetapi sementara itu, terdengar desir kaki seseorang di halaman. Bukan penjaga yang ada di regol, tetapi dekat di bawahi tangga pendapa itu. Ketika Pangeran Senawasesa berpaling, dilihatinya seorang perempuan berdiri termangu-mangu. Endang Srini. Oh, desis Pangeran Senawasesa, kemarilah. Duduklah di sini. Tetapi Endang Srini menggeleng. Jawabnya, apakah aku pantas duduk bersama pangeran di pendapa yang besar ini? Pangeran Senawasesa yang kemudian bangkit dan turun mendekati Endang Srini. Dengan lembut ia berkata, siapapun kau, tetapi kau adalah istriku. Dahulu pangeran, jawab Endang Srini, aku dahulu memang istri pangeran. Tetapi aku adalah perempuan padukuhan. Karena itu barangkali aku memang tidak pantas berada di pendapa itu. Biarlah putra pangeran itu saja yang akan ikut mendapatkan kamukten di istana ini. Biarlah aku kembali ke padepokan bersama ayah angkatku, Ajar Cinde Kuning. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita dapat berbicara panjang. Marilah. Duduklah. Terima kasih pangeran, jawab Endang Srini, sebaiknya pangeran melupakan semua peristiwa yang pernah terjadi, dahulu pada waktu yang berjarak panjang, atau kemarin. Jika ada kemurahan hati pangeran biarlah anakku mengabdikan diri di istana ini. Sementara itu, kepergianku akan mengurangi beban perasaan pada putri yang baru saja merasa menemukan ayahandanya kembali. Aku akan berbicara dengan putriku, berkata Pangeran Senawasesa, tetapi tidak sekarang. Memang mungkin terjadi saat gejolak kecil di dalam hatinya. Namun demikian aku berharap bahwa akhirnya ia akan dapat mengerti. Pangeran, jawab Endang Srini kemudian, mungkin pangeran dapat menempuh satu cara yang lebih baik. Meskipun hati putri itu akan terluka pula, tetapi tidak separah jika putri itu terpaksa menerima kehadiranku di sini. Pangeran dapat mengatakan bahwa anak itu lahir bersama dengan kematian ibunya, sebelum pangeran kemudian kawin dengan ibu putri pangeran sekarang ini. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku tidak dapat melakukannya. Ibu anakku itu sudah tidak ada. Aku berharap bahwa ia dapat menerimamu sebagai ibunya. Aku seorang yang lahir dari darah tidak pedarakan. Dari darah jelata yang barangkah memang tidak pantas untuk berada di istana ini sebagai seorang hamba sekalipun. Jangan berkata begitu Srini. Aku baru saja menerima anugerah yang tidak ada taranya. Aku telah dibebaskan dari segala tuntutan oleh Kangjeng Sultan karena kecuranganku, dan aku telah merasa berkumpul kembali dengan keluargaku. Marilah kita mulai dengan satu lembaran kehidupan baru yang terbuka, tanpa sesuatu yang tersembunyi.
Aku ingin hidup dengan tenang tanpa dibayangi oleh satu rahasia yang selalu memburu dalam kecemasan. Setiap saat kita dicengkam oleh ketakutan bahwa rahasia itu pada satu waktu akan terbuka, karena itu, marilah kita membuka rahasia itu segera. Jika satu masalah akan timbul, biarlah segera kita ketahui. Dengan demikian kita akan segera dapat menanganinya. Pangeran, jawab Endang Srini, pangeran tidak akan diburu oleh ketakutan bahwa pada satu saat rahasia itu akan terbuka karena perempuan yang pernah melahirkan seorang anak laki-laki itu dapat pangeran anggap telah mati. Endang Srini, berkata Pangeran Senawasesa, apakah dengan demikian berarti bahwa aku harus melupakan kau untuk selamanya? Sebagaimana seseorang yang telah mati, maka ia hanya dapat dikenang, atau bahkan dilupakan, jawab Endang Srini. Tidak. Aku tidak ingin berbuat seperti itu. Aku baru SAP terlepas dari belenggu kegelisahan karena aku merahasiakan harta benda itu. Sekarang aku tidak mau jatuh lagi dalam belenggu yang sama karena aku merahasiakan seseorang dalam sentuhan kehidupanku. Karena itu aku akan mengatakan segalanya. Besok, jika persoalan harta benda itu benar-benar telah aku selesaikan. Kalau sudah ada kepastian, langkah apakah yang akan diambil oleh Kangjeng Sultan, meskipun belum dilaksanakan, berkata Pangeran Senawasesa. Endang Srini menundukkan kepalanya. Tetapi rasa-rasanya ia sedang menghadapi satu masalah yang tidak terpecahkan. Satu beban perasaan yang tidak terangkat. Seandainya aku benar-benar telah mati, berkata Endang Srini di dalam hatinya. Namun perasaan itu tidak terucapkannya. Sementara itu, Pangeran Senawasesa telah berkata pula, marilah Srini. Kita dapat berbicara dengan tenang di pendapa. Terima kasih Pangeran. Aku mohon diri. Mungkin aku perlu menenangkan hati, jawab Endang Srini. Pangeran Senawasesa tidak menahannya. Dibiarkannya Endang Srini kemudian meninggalkan pendapa menuju ke Gandok. Untuk sementara Endang Srini ditempatkan di Gandok bersama Swasti sebelum Pangeran Senawasesa menyatakan kepada putrinya dan kepada seluruh isi istana itu tentang dirinya yang sebenarnya. Ketika ia memasuki biliknya, ternyata Swasti telah duduk di bibir pembaringannya. Ternyata gadis yang berpendengaran tajam itu tidak dapat ditinggalkannya dalami keadaan tidur lelap. Swasti mendengar sejak Ibu Darwardi itu keluar dari biliknya. Bahkan gadis itu sempat melihat apa yang dilakukan oleh Endang Srini. Namun ketika ia melihat Endang Srini itu berbincang dengan Pangeran Senawasesa dari balik pintu yang renggang setebal lidi, maka ia pun mengurungkan maksudnya untuk menyusul keluar. Kau belum tidur Nger? Bertanya Endang Srini. Aku mendengar pintu bergerit, jawab Swasti. Endang Srini tidak bertanya lebih lanjut. Ia pun mengerti, gadis yang memiliki kemampuan olah kanuragan yang tinggi itu tentu memiliki pula pendengaran yang tajam, sehingga karena itu, maka tidak mustahil bahwa gadis itu mendengar langkahnya keluar dari bilik itu. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah berbaring pula di pembaringan. Tidak ada yang mereka percakapkan. Mereka telah hanyut dalam arus angan-angan mereka masing-masing. Bahkan kegelisahan rasa-rasanya semakin dalam menusuk di jantung Endang Srini. Ia dibayangi oleh keraguan-raguan, apakah ia akan dapat memasuki keluarga Pangeran Senawasesa. Ia adalah seorang gadis padukuhan dan yang sudah terlalu lama hidup di padepokan. Seandainya, putri Pangeran Senawasesa itu dapat menerimanya, betapapun hatinya terasa sakit, namun apakah ia akan dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan hidup Pangeran Senawasesa yang harus berhubungan dengan para bangsawan yang lain? Apakah ia akan dapat menatap wajah putri-putri dari lingkungan bangsawan apabila dalam satu kesempatan ia harus menemui mereka sebagai istri para pangeran? Berbagai persoalan telah bergejolak di dunia angan-angan Endang Srini. Bahkan seakan-akan ia melihat putri Pangeran Senawasesa itu meratapi dirinya sendiri. Dengan wajah yang basah oleh air mata, seolah-olah Raden Ajeng Ceplik itu berlutut di depan makam ibundanya. Menangis mengadukan kepahitan hatinya. Ayahandanya yang hilang itu ternyata telah pulang bersama seorang perempuan yang dikatakannya istrinya. Di luar sadarnya, Endang Srinilah yang telah mengusap air matanya yang membasah di pelupuk matanya. Namun Endang Srini telah bertahan sekuat-kuatnya untuk tidak menangis, agar Swasti tidak menjadi bingung menanggapi keadaannya. Sementara itu, di dalam biliknya, Pangeran Senawasesa pun menjadi gelisah. Setelah ia merasa letih duduk sepi sendiri di pendapa, maka ia berusaha untuk tidur barang sejenak.
Tetapi ternyata di pembaringannya matanya sama sekali tidak dapat dipejamkannya. Aku harus berusaha melunakkan hati Endang Srini dan anakku, berkata Pangeran Senawasesa di dalam hatinya, keduanya harus dapat menerima satu kenyataan tentang diri mereka. Itu jauh lebih baik daripada kita masih harus saling membohongi diri kita sendiri. Namun Pangeran Senawasesa masih memikirkan cara yang paling baik yang akan ditempuh. Akhirnya sambil berdesah Pangeran Senawasesa itu pun bangkit. Katanya kepada diri sendiri, aku tidak boleh menunggu. Keputusan Kanjeng Sultan mungkin masih akan diambil 1-2 hari. Jika aku menunggu kejelasan sikap Kanjeng Sultan, baru aku akan menyelesaikan persoalan keluargaku, mungkin akan terlambat. Lebih baik aku segera memberitahukan persoalan ini kepada anakku daripada ia justru akan mendengar dari orang lain yang mungkin akan dapat membuatnya semakin sakit. Dengan demikian, maka Pangeran Senawasesa pun segera memutuskan bahwa esok ia akan bertemu dengan anak gadisnya dan berbicara tentang Endang Srini dan Darwerdi. Dalam pada itu Darwerdi sendiri masih belum memikirkan persoalannya terlalu dalam. Ia masih dapat menunggu kapanpun ayahnya yang dikiranya sudah mati itu akan menyampaikan persoalannya kepada adiknya, yang lahir dari ibu yang berbeda. Bahkan ia pun mencoba untuk mengerti, bahwa Pangeran Senawasesa tentu memerlukan waktu untuk mengatur perasaannya sendiri sebelum ia menyampaikan persoalan itu kepada puterinya. Malam yang terasa sangat panjang itu pun akhirnya berlalu juga. Pangeran Senawasesa sama sekali tidak berhasil tidur barang sejenak pun sebagaimana Endang Srini. Di tempat yang terpisah keduanya dicengkam oleh kegelisahan tentang hubungan mereka sebagai suami istri yang diantarai oleh jarak. Jarak waktu yang lama sebelum mereka bertemu kembali, jarak pangkat dan derajat dan jarak yang dibatasi oleh satu sekat yang sulit untuk ditembus. Anak gadis Pangeran Senawasesa itu sendiri. Tetapi Pangeran Senawasesa telah memutuskan untuk menyampaikan persoalan tentang dirinya itu kepada puterinya pada hari itu juga. Ia ingin puterinya mendengar persoalan itu dari mulutnya sendiri. Tidak dari mulut orang lain yang bersumber pada bisik-bisik yang mungkin akan dapat ditangkap dalam makna yang berbeda. Karena itu, maka sesudah puterinya menjamu tamu-tamunya dengan makan pagi, maka Pangeran Senawasesa telah bersiap-siap untuk memanggilnya di ruang dalam. Namun pangeran itu telah mencari kesempatan untuk berbicara singkat dengan Endang Srini. Aku tidak akan menunggu persoalan pusaka itu selesai, berkata Pangeran Senawasesa, aku akan mengatakannya sekarang. Endang Srini tidak menjawab. Tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. Bertahukan Darwerdi. Mungkin aku memerlukannya, berkata Pangeran Senawasesa. Endang Srini masih tetap berdiam diri. Tetapi kepalanya terangguk kecil. Demikianlah, Pangeran Senawasesa pun menyempatkan diri pula untuk berbicara dengan Kiai Kanti dan Ki Ajar Cinde Kuning. Orang-orang tua yang lebih banyak menekuni masalah kajuan daripada dirinya sendiri. Aku kira sebaiknya memang demikian Pangeran, berkata Ki Ajar Cinde Kuning, di antara kita, masing-masing telah mengetahui siapakah sebenarnya perempuan yang bernama Endang Srini itu dan siapakah Angger Darwerdi. Karena itu mungkin sekali telah terjadi salah ucap di antara kita yang dapat didengar oleh para pembantu dan para pengawal di istana Pangeran ini, sehingga hal yang demikian itu aku kira akan dengan cepat sekali menjalar dari mulut ke mulut. Jika kemudian sampai terdengar oleh putri pangeran, maka memang mungkin sekali akan dapat menumbuhkan persoalan yang gawat jika terjadi salah mengerti. Karena itu, rencana pangeran untuk menyampaikannya hari ini adalah sangat bijaksana. Pangeran Senawasesa mengangguk-angguk, sementara Kiai Kanti berkata, Pangeran, misalnya pangeran menyimpan buah yang masak, jangan ditunggu sampai menjadi rusak. Selagi kita masih ada di sini, mungkin kami akan dapat membantu pangeran. Pangeran Senawasesa mengangguk-angguk namun katanya kemudian, Kiai Kanti, aku berharap bahwa anak gadismu akan mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan dan cara hidup anak perempuanku itu. Kekerasan jiwanya dan sikapnya yang tangguh jauh berbeda dengan kehidupan anakku yang selamanya tinggal di dalam satu lingkungan yang tidak pernah mengalami keprihatinan. Dengan demikian, mungkin sekali goncangan-goncangan kecil akan dapat menyeretnya sedalam satu keadaan yang sangat gawat. Putri pangeran itu baru saja mengalami goncangan yang sangat berat ketika pangeran hilang dari istana ini, maka putri itu tentu merasa sangat berprihatin, jawab Kiai Kanti. Kiai benar. Tetapi yang aku maksudkan adalah tempaan jiwa dalam kehidupannya sehari-hari.
Bukankah dalam waktu yang singkat, selama aku tidak ada di istana telah membuatnya menjadi kurus dan kering? Jika aku tidak segera terlepas dari keadaan ini, mungkin anak gadisku itu pun tidak akan dapat mengatasi persoalannya sendiri, berkata Pangeran Senawasesa. Kemudian, namun demikian, nampaknya anak gadisku tidak menjadi akrab dengan anak gadis Kiai. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, cara dan tata kehidupan yang berbeda yang ada pada anak gadisku dan anak gadis pangeran itulah yang telah membatasi mereka. Anakku adalah seorang perempuan yang hidupnya mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, atau jika menetap, maka ia akan menetap di lereng-lereng pegunungan atau di padukuhan-padukuhan yang jauh. Itulah agaknya yang membuatnya canggung di sini. Sementara putri pangeran pun merasa canggung pula melihat sikap anak gadis itu yang jarang bergaul. Apakah sifat keduanya tidak dapat dipertemukan dalam satu hubungan yang saling mengisi? Bertanya Pangeran Senawasesa. Aku kira masih mungkin pangeran, jawab Kiai Kanti. Senawasesa, aku akan mengatakannya sekarang. Aku mohon Kiai dapat memberikan beberapa petunjuk kepada anak gadis Kiai. Aku mencemaskan gejolak yang akan timbul di hati anakku jika ia mengetahui kehadiran seorang perempuan yang lain di istana ini. Seorang istri dari ayahnya tetapi bukan ibunya. Dalam keadaan yang demikian, ia memerlukan seorang yang akrab, berkata Pangeran Senawasesa. Aku akan mencoba pangeran. Mungkin Swasti akan dapat mengajaknya bermain-main dengan jenis permainan yang belum pernah dikenal langsung oleh putri pangeran, berkata Kiai Kanti. Lalu, tetapi sudah tentu bukan Gatheng atau Jirak Miri. Swasti tidak akan telaten untuk melakukannya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Swasti? Bertanya Pangeran Senawasesa. Mungkin berburu di pinggir kota raja. Berburu burung dengan supit atau berburu kijang dengan busur dan anak panah, jawab Kiai Kanti. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk, apapun yang dapat dilakukan, asal hal itu akan dapat menghiburnya kelak. Dengan demikian, maka Pangeran Senawasesa telah mematangkan keadaan untuk sampai pada satu pembicaraan yang bersungguh-sungguh dengan putrinya. Karena itu, maka setelah pembicaraannya dengan orang-orang tua itu, ia pun telah memanggil putrinya untuk menghadap. Tetapi Pangeran Senawasesa terkejut ketika putrinya kemudian datang menghadap bersama seorang anak muda. Namun Pangeran Senawasesa segera mengenalnya, karena anak muda itu adalah kemanakannya. Oh, bukankah kau putra Kakang Mas Pangeran Gajah Nata? Bertanya Pangeran Senawasesa. Benar Pamanda, jawab Bramadaru sambil menundukkan kepalanya. Oh, maaf. Bukannya aku menganggap kau orang lain, tetapi aku lupa, siapakah namamu? Bertanya Pangeran Senawasesa. Bramadaru Pamanda, jawab anak muda. Oh, ya. Bramadaru. Benar. Aku ingat sekarang kau jarang sekali berkunjung kemari. Untuk beberapa tahun aku pergi berguru Pamanda. Agaknya karena itu aku jarang sekali sempat menghadap Pamanda, jawab Bramadaru. Sekarang kau sudah selesai? Bertanya Pangeran Senawasesa pula. Belum ayahanda. Tetapi yang aku lakukan kemudian tinggallah memperdalam ilmu yang sudah aku terima. Dan itu dapat aku lakukan di mana saja. Juga di rumah. Sementara itu, kesempatanku pun menjadi lebih luas untuk dapat mengunjungi sanak kadang, jawab Pangeran Senawasesa pula. Pangeran Senawasesa mengangguk-angguk. Namun dengan demikian, ia tidak dapat mengatakan persoalannya kepada anak gadisnya. Ia harus menunggu sampai Bramadaru meninggalkan istana itu, karena Pangeran Senawasesa tidak akan dapat mengusirnya. Namun dalam pada itu, putri Pangeran Senawasesa itulah yang kemudian bertanya, apakah ayahanda memanggil aku? Oh, tidak, jawab Pangeran Senawasesa, aku hanya menanyakan, karena kau tidak kelihatan. Aku menemui Kakang Mas Bramadaru di Serambi, jawab putri itu. Baiklah. Silahkan Bramadaru. Kunjunganmu akan memberikan kegembiraan pada adikmu, berkata Pangeran Senawasesa. Dalam pada itu, maka putri itu pun kemudian meninggalkan ruang dalam dan kembali ke Serambi bersama Bramadaru. Untuk beberapa saat keduanya masih berbincang dengan gembira. Banyak persoalan tentang keadaan istana itu yang mereka percakapkan. Bagaimana perasaan Raden Ajeng Ceplik itu pada saat ayahandanya kembali? Seperti menemukan hidupku kembali, jawab Raden Ajeng Ceplik. Menyenangkan sekali, berkata Bramadaru, kehadiran Pamanda.
Pangeran Senawasesa tidak saja memberikan kegembiraan di seluruh isi istana ini, tetapi juga kepadaku dan keluargaku. Tentu, jawab Raden Ajeng Ceplik, bahkan seisi Demak. Kanjeng Sultan pun tentu merasa gembira atas kehadiran ayahanda kembali. Ya, jawab Bramadaru, tetapi lebih-lebih lagi ayahanda Pangeran Gajah Nata. Oh, kenapa Pamanda Gajah Nata menjadi lebih gembira dari yang lain? Raden Ajeng itu bertanya hampir di luar sadarnya. Bramadaru menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia terdiam. Sedangkan pandangan matanya menyapu pohon-pohon bunga di halaman samping istana itu. Raden Ajeng Ceplik mengerutkan keningnya. Ketika ia melihat wajah Bramadaru yang menjadi bersungguh-sungguh, maka ia pun menjadi berdebar-debar. Kakang Mas Bramadaru, desisnya, apakah pertanyaanku menyinggung perasaanmu? Oh, tidak Diajeng, jawab Bramadaru dengan serta-merta. Tetapi nampaknya ada sesuatu yang tiba-tiba saja kau pikirkan, sambung Raden Ajeng Ceplik. Bramadaru menjadi ragu-ragu. Tetapi selalu diingatnya pesan gurunya, bahwa ia harus segera menyampaikan kepada Raden Ajeng Ceplik mengenai minatnya untuk meminang putri itu. Hal itu tentu akan berpengaruh atas perasaannya, sehingga ia tidak lagi berpaling kepada orang lain. Apalagi Bramadaru adalah masih sanak kadang sendiri. Dengan pernyataan itu, maka hati putri itu tentu akan merasa terikat. Tetapi Bramadaru tidak segera dapat mengatakannya. Meskipun hubungannya dengan Raden Ajeng Ceplik menjadi akrab, apalagi agaknya Pangeran Sriawasesa juga tidak mempunyai apapun juga, namun ada semacam keraguan-raguan. Justru karena sikap Raden Ajeng Ceplik yang terlalu akrab. Agaknya memang tidak ada perasaan apapun di dalam hatinya, berkata Bramadaru kepada diri sendiri, jika ada sesuatu yang menyentuh hatinya dalam pergaulan ini, ia tentu akan bersikap lain. Gadis itu justru akan menjadi kaku dan mengambil satu jarak tertentu. Selagi Bramadaru dicengkam oleh keraguan-raguan, Raden Ajeng Ceplik benar-benar menjadi cemas. Tetapi ia tidak berani bertanya lagi terutang perasaan saudara sepupunya itu. Dalam pada itu, maka Bramadaru pun berkata kepada diri sendiri, mungkin tidak ada perasaan apa-apa di hati di Ajeng Ceplik. Namun jika aku mengatakannya, ia akan memikirkannya. Baru kemudian akan tumbuh perasaan itu perlahan-lahan. Aku memang tidak boleh terlalu tergesa-gesa seperti yang dikehendaki oleh guru. Sementara itu dalam keheningan, akhirnya Bramadaru berusaha untuk menyatakan perasaan itu dengan caranya, Di Ajeng, aku mohon maaf, bahwa tiba-tiba saja ada sesuatu yang memaksa aku untuk bersikap lain. Aku memang ingin berbicara tentang persoalan yang harus direnungi dengan sungguh-sungguh. Kau membuat hatiku menjadi berdebar-debar Kakang Mas, sahut Raden Ajeng Ceplik. Bukan satu hal yang sangat penting, berkata Bramadaru kemudian, namun sekedar persoalan yang mungkin dapat kau pikirkan. Kau membuat aku semakin gelisah, desis Raden Ajeng Ceplik. Di Ajeng, berkata Bramadaru dengan sungguh-sungguh, aku mengenalmu sudah sejak lama. Sejak kita masih kanak-kanak. Tetapi untuk beberapa tahun aku terpisah dari pergaulan para bangsawan karena aku pergi berguru. Baru beberapa saat kemudian aku kembali ke istana. Pada saat yang demikian, kita sudah menginjak dewasa. Wajah Raden Ajeng Ceplik menjadi tegang. Sementara itu Bramadaru berkata selanjutnya, aku menjadi dewasa seperti ini, dan Di Ajeng Ceplik pun telah tumbuh menjadi seorang gadis. Di Ajeng, aku minta maaf, bahwa pertemuan kita yang kemudian itu telah menumbuhkan sesuatu di dalam hatiku. Aku tidak tahu, apakah perasaan yang demikian itu tumbuh juga di dalam hatimu. Namun untuk waktu yang cukup lama bagiku, aku harus menahannya, karena kau sedang dicengkam oleh keprihatinan karena Pamanda Pangeran Senawasesa hilang. Wajah Raden Ajeng Ceplik menjadi merah. Jantungnya serasa berdetak semakin cepat. Namun justru mulutnya rasa-rasanya bagaikan tersumbat. Untuk beberapa saat keduanya telah terdiam. Raden Ajeng Ceplik yang sudah menginjak masa dewasanya itu tahu pasti apa yang dimaksud oleh Bramadaru. Bramadaru menyadari bahwa adik sepupunya itu tentu tidak akan segera menjawab pertanyaannya. Mungkin Raden Ajeng Ceplik masih akan memikirkannya. Meskipun seandainya Raden Ajeng Ceplik itu memang sudah mempunyai sentuhan perasaan sejak sebelumnya, ia tentu tidak segera menjawab. Karena itu, maka Bramadaru kemudian berkata, maaf Di Ajeng. Aku sama sekali tidak ingin membuatmu menjadi gelisah. Aku juga tidak ingin memaksamu menjawabnya sekarang.
Tetapi seperti yang aku katakan, kedatangan kembali Pamanda Pangeran Senawasesa memberikan harapan yang lebih cerah bagiku. Pada saatnya, Ayahanda Pangeran Gajah Nata tentu akan datang menemui Pamanda Senawasesa untuk membicarakan persoalan kita sebagaimana seharusnya. Raden Ajeng Ceplik sama sekali tidak menjawab. Tetapi wajahnya menjadi semakin tunduk. Dengan demikian, maka pembicaraan di antara keduanya pun seakan-akan telah terputus. Sikap Raden Ajeng Ceplik menjadi berubah sama sekali. Justru karena ia telah mendengar sikap saudara sepupunya. Karena itu, maka sejenak kemudian Bramadaru pun berkata, "Di Ajeng, baiklah, aku minta diri. Sekali lagi aku minta maaf. Tetapi aku minta kau memikirkannya. Pada saat yang berbahagia bagimu karena kedatangan kembali Pamanda Senawasesa, aku telah menyampaikan harapanku." Raden Ajeng Ceplik masih belum menjawab. Tetapi ia mengikuti langkah Bramadaru yang meninggalkan istana itu sampai ke Regol. "Aku minta diri di Ajeng. Tolong sampaikan kepada Pamanda Senawasesa bahwa aku mohon diri." "Kegelisahanku membuat aku lupa menghadap untuk mohon diri," berkata Bramadaru. Raden Ajeng Ceplik sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk kecil. Demikianlah, ketika Bramadaru hilang di tikungan. Maka Raden Ajeng Ceplik itu pun dengan tergesa-gesa telah pergi ke biliknya. Terasa jantungnya masih berdebar terlalu cepat, ia memang tidak terlalu banyak bergaul dengan anak-anak muda karena keadaannya. Karena itu, pernyataan Bramadaru yang tiba-tiba itu terasa menggoncangkan isi dadanya. Bersambung ke bab 51. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.